antusiasme teman-teman banget sih. Aku apresiasi banget buat teman-teman yang udah hadir di event kita malam ini. Semoga kita bisa berkumpul dan belajar bareng dari Sabang sampai Merauke dalam satu event di malam ini. Semoga semangatnya juga selalu dijaga ya untuk teman-teman 2 jam ke depan agar materi yang diberikan malam ini bisa tersampaikan dan juga kalian bisa mengerti serta bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, aku pengen tahu nih, jadi teman Nesya itu tahu nggak sih siapa penyelenggara acara kelas KRI kita di malam hari ini? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oke. Udah ada yang tahu, udah ada yang tahu dan belum ya ternyata. Jadi bener banget teman-teman, acara itu diselenggarakan oleh Telenesia. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih Telenesia itu apa? Oke, jadi Telenesia itu tuh sebagai pengembangan karir bagi angkatan kerja muda di Indonesia yang belum terfasilitasi untuk mendapatkan pendampingan dan eksplorasi potensi diri dalam berkarir. Kalian juga cek Instagramnya Telenesia yaitu @telenesia.id dan juga websitenya yaitu telenesia.com biar kalian lebih tahu lebih dalam tentang Telenesia penasaran. Dan sebelum lanjut, aku akan menginformasikan rundown pada acara kita hari ini. Yang pertama itu akan ada opening dan pengenalan Telenesia. Selanjutnya juga ada pengenalan narasumber, lalu ada pemaparan materi, dan juga nanti ada studi kasus dan pembahasannya juga. Dan pastinya juga ada sesi tanya jawab sama Kak Rahma. Dan nanti di akhir banget kita ada post test dan juga akan ada special gift buat teman yang pastinya bakal berguna banget untuk memulai karir sebagai admin. Dan juga nggak lupa nanti ada special diskon buat produk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai nih, ada beberapa peraturan yang perlu teman Nesya ikuti selama event. Mungkin bisa next slide. Nah, teman-teman wajib banget mengikuti peraturan karir Nesya kali ini, yaitu wajib menggunakan kamera dan menggunakan virtual background. Kalian juga wajib banget aktif menyimak dan sopan selama kelas karir berlangsung, dan juga kerjain studi kasus dan aktif di kelas. Dan kalian bisa gunain HP teman Nesya untuk merekam atau membuat konten tentang kelas karir. Setelah itu harap meminimalisir penggunaan HP ya, biar fokus. Maaf nih, dilarang berkata kasar di kolom chat Zoom. Kalau ketahuan, maka peserta akan dikeluarkan dari room. Dan juga dalam ini tidak ada absensi, jadi peserta dilarang untuk meminta absensi saat acara berlangsung. Dan nanti juga kalian bakal dapat bonus panduan yang bakal dibagiin juga buat peserta yang ngelakuin pengisian survei dan tes di akhir acara. Nah, nanti juga ada link pembayarannya. Benefitnya itu ada materi PDF, recording video, dan e-sertifikat yang bakal diberikan setelah sesi ini. Oke, next Kak. Aku ngomongin soal kemampuan excellent keuangan ini seperti tema yang kita pelajari malam ini. Pastinya kemampuan dan bidang itu dicari banget ya buat teman-teman dalam karir kerja. Apalagi bidang keuangan ini merupakan bidang yang banyak banget peminatnya. Sih masa depannya cerah ya. Dan banyak banget sih yang merasa belum jago dan juga ngerasa nggak pede. Dan juga banyak yang insecure dengan persaingannya. Oleh karena itu, Indonesia di sini kita mau bahas nih solusi yang bisa bantu teman-teman bukan cuma belajar, tapi juga didampingi sampai dapat kerja biar nggak insecure lagi. Dan di sini udah hadir salah satu tim Indonesia yang super inspiratif yang bakal jelasin lebih dalam tentang Indonesia juga soal program kursus sampai dapat kerja yang katanya bisa bantu kerja di bidang administrasi. Dan aku dapat spill nih, katanya malam ini tuh bakal ada banting-banting harga khusus nih, dan bakal kasih banyak banget bonus buat kalian yang ikuti event ini sampai akhir dan pastinya aktif ya. Menarik banget sih ya, langsung aja nih kita panggil Kak Ari ya, yang bakal nge-spill deh. Halo Kak Ari. Halo Kak Sinta, suaraku aman nggak? Aman Kak. Alhamdulillah baik Kak Sinta. Gimana Kak Sinta kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Kalau gitu aku serahin ke Kak Ari ya Kak. Oke, terima kasih Kak Sinta atas waktunya. Bisa di next slide mungkin? Nah, jadi gini ya, teman Asia semuanya, salam kenal. Aku Ari. Jadi sebelumnya kenalin dulu. Seperti yang Kak Sinta tadi bilang ya, tak kenal maka tak
kasih sayang. Nah, nama aku Ari, aku sebagai tim dari EduSales, Education Consultant dari Telenesia. Ini aku pengen ngejelasin sih beberapa produk yang ada di Indonesia. Jadi untuk Telenesia sendiri itu hadir untuk membantu dan mempersiapkan serta mengembangkan karir angkatan kerja muda Indonesia dengan program namanya P3K. Apa sih P3K itu? Yang pertama adalah persiapan. Jadi nanti di fase persiapannya ada tes potensi dan minat kerja, terus ada bimbingan karir. Di fase yang kedua adalah pelatihan, itu ada kelas profesi, ada kelas karir, ada kursus sampai dapat kerja, serta yang ketiga adalah pendampingan. Jadi untuk program pendampingan ini nanti ada program pendampingan pencarian kerja seperti itu. Mungkin bisa di next, minta tolong. Nah, teman Indonesia semuanya, di Indonesia ada apa aja sih yang bisa teman Indonesia dapatkan ketika nanti bergabung di yang pertama kita ada khusus admin HR officer. Jadi kita lebih fokusnya ke admin perkantoran ya teman Indonesia. Jadi di sini kita ada admin HR officer, ada general admin eksekutif, ada admin business development, dan yang paling baru nih kita untuk saat ini ada namanya staff admin keuangan. Nah, untuk teman Asia ketahui juga, untuk sekarang kita sedang buka di batch 10. Jadi kita udah lama nih ya. Jadi dari batch 1 sampai batch 9 yang udah graduation. Untuk yang sekarang kita buka di batch 10 seperti itu. Jadi nanti di khusus sampai dapat kerja ini teman Asia mendapatkan apa sih? Yang pertama jelas pelatihan intensif. Jadi teman Asia akan mendapatkan keahlian portofolio sesuai dengan dunia kerja, terutama untuk teman Indonesia yang merasa salah jurusan. Jadi teman Indonesia tidak perlu khawatir. Misalkan jurusannya apa, nggak sesuai, misalkan jurusannya eksak, pengen bergabung di admin perkantoran bisa. Nanti kita akan ajarin teman Indonesia dari nol, seperti itu. Terus yang kedua adalah penyaluran magang ke 100 mitra perusahaan Indonesia. Jadi teman Indonesia juga tidak perlu khawatir ketika belajar di Indonesia, teman Indonesia akan mendapatkan mitra, akan disalurkan magang di mitra perusahaan Telenesia. Jadi nanti teman saya juga akan didampingi oleh mentor, ahli dari HR yang berpengalaman dalam proses magang. Jadi ketika magang, teman Asia semua nggak akan dilepas, tapi akan ada mentor yang akan incar. Jadi misalnya tugas apa, nanti Malaysia akan dapat mentor yang membantu solving problemnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah yang paling dicari nih sebenarnya teman Asia. Jadi Kak Sinta juga mungkin ya. Ini jadi di sini kita ada namanya pendampingan pencarian kerja Kak. Jadi pendampingan pencarian kerja tidak hanya didampingi oleh tim HR yang berpengalaman, tapi juga menggunakan strategi dan tools terkini yang menjamin teman Indonesia semuanya akan mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika teman Indonesia bergabung di Indonesia, paling tidak akan dapat keahlian, pengalaman, serta pekerjaan. Itu yang paling penting sih. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini khusus sampai dapat kerja untuk bantu kamu kerja di bidang administrasi. Jadi gambarannya nanti ketika teman Indonesia belajar itu akan mendapatkan seperti apa atau gambaran di kelasnya. Dan nanti akan pertama akan didampingi oleh profesional seperti itu. Terus magang, terus kita ada sesi live class dan tutoring kelompok seperti itu. Jadi kita nggak cuma sekedar pembelajaran satu arah, tapi akan pembelajaran dua arah. Jadi dari teman Malaysia maupun bisa bertanya langsung ke mentor ataupun tutornya. Terus yang paling selanjutnya, yang paling penting adalah proyek nih. Kita ada proyek di dunia kerja yang terkini, yang nanti ketika teman Malaysia udah menyelesaikan proyek ini, teman Malaysia bisa tempelin di portofolio atau di CV-nya. Jadi ini kan sangat membantu teman Malaysia. Jadi kayak teman Malaysia punya upgrade skill seperti itu. Terus ada juga sesi one-on-one privat mentoring. Jadi kalau grup besar ada, nanti ada squad, terus ada juga one-on-one sesi mentoring. Jadi teman Malaysia tidak perlu khawatir. Misalkan aku nggak pede nih ketika di dalam suatu Zoom untuk ngomong ke mentor. Nah, teman Malaysia bisa memanfaatkan sesi one-on-one privat dengan mentoring ini. Jadi bisa bercerita atau mungkin berkeluh kesah atau mungkin mempunyai strategi apa, nanti teman Malaysia bisa arahin ke mentor. Terus yang selanjutnya ada worksheet, template alat bantu kerja dan profesional di dunia kerja.
Nah, ini yang paling penting juga nih, yang banyak teman Asia tanyakan, Kak, kalau belajar di Indonesia dapat sertifikat nggak? Jelas, Kak, kita dapat sertifikat nih. Jadi, Kakak nanti ketika magang selesai, Kakak akan mendapatkan sertifikat kerja dari perusahaan magang. Nah, yang paling penting lagi nih, kita akan memberikan akses platform pembelajaran seumur hidup. Jadi, nggak akan terbatas. Misalkan teman Asia yang mengikuti batch 10, yang akan itu kemungkinan selesai di Februari 2026, itu selama 2026, platform tersebut masih bisa dipakai oleh teman Asia. Oke, next, Kakak. Nah, ini tadi seperti yang Ari singgung di awal ya. Eh, Kak, kalau magang di Indonesia nanti magangnya gimana aja? Nah, untuk magang sendiri kita ada dua ya, Kak. Jadi ada dua cara, yaitu bisa WFO sama WFH. Untuk WFO sendiri untuk saat ini baru terakomodir di Jabodetabek. Tapi untuk WFH dari Sabang sampai Merauke kita bisa. Nah, untuk perusahaannya ini, Kak, kita ada lebih dari 100 mitra perusahaan dari Indonesia. Jadi teman Indonesia tidak perlu khawatir ketika belajar di Indonesia, nanti akan magang di mana sih? Nah, ini salah satu contoh perusahaannya. Kita masih banyak-banyak lagi perusahaannya. Oke, next slide. Nah, ini untuk selanjutnya adalah timeline khusus sampai dapatnya di batch 10 seperti yang Ari singgung di depan tadi. Untuk saat ini kita sudah di Indonesia sudah ada sampai batch 10. Untuk batch 1 sampai 9 kita udah banyak alumninya, Kak, yang tersebar di berbagai perusahaan. Jadi nanti teman Indonesia nggak tidak perlu khawatir nanti kita gimana atau seperti apa. Nah, kita ada timeline-nya nih. Jadi untuk saat ini itu di periode bulan Juli sampai Agustus kita ada pendaftaran seperti itu. Nanti teman Indonesia bisa langsung ketika nanti pengen tahu atau kepo, nanti teman Indonesia bisa langsung ngechat di link yang ada di chat. Nanti akan di-share linknya. Jadi untuk timelinenya seperti itu. Jadi kita akan pembelajaran ini akan dimulai di bulan Agustus, yaitu nanti akan kelas. Jadi teman Indonesia akan kelas lewat Zoom dengan LMS atau memakai LMS. Itu kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu teman Indonesia akan magang di tanggal 17 November. Teman-teman Indonesia akan magang bisa WFO atau WFO. Nah, di tanggal 17 Februari 2026, nah ini udah mulai tuh pendampingan pencarian kerja. Jadi teman-teman Indonesia ketika nanti join di batch 10 ini, kemungkinan secara timeline, kalau teman Indonesia mengikuti benar-benar ya, dari awal sampai akhir berurutan, terus di tanggal Februari 2026, teman Indonesia udah bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian teman Indonesia. Seperti itu. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, ini khusus nih untuk di malam hari ini kita mempunyai kuota diskon nih. Khusus yang datang di webinar malam hari ini, kita ada tambahan diskon plus 15%. Jadi untuk semua jurusan seperti yang tadi Ari sebutkan di awal ya, ada 4 jurusan. Nah, itu kita kasih khusus yang ada di webinar ini, kita kasih tambahan 15%. Jadi ini hanya berlaku untuk 5 peserta tercepat ya untuk yang daftar untuk semua jurusan. Jadi teman Indonesia silakan, misalkan masih bingung atau kepo atau pengen tahu, nanti silakan chat di Bitly ini gabung khusus 223. Next, Kak. Nah, ini kita nggak cuma ngasih diskon tambahan 15%, kita juga memberikan cicilan nih. Jadi teman Indonesia tidak perlu khawatir ketika belajar di Indonesia, apakah harus pembayarannya harus tunai atau cash? Tidak. Kita juga memberikan cicilan kepada teman Indonesia ketika misalkan, wah aku pengen Kak, cuma aku belum ada uang kekumpul nih, aku adanya baru sekian. Teman Indonesia nanti bisa nih. Kita ada cicilan mulai dari 248.800 dan ini sangat terjangkau sekali ya teman Indonesia. Jadi teman Indonesia tidak perlu khawatir ini kemahalan atau apa. Nah, di Indonesia dengan harga 244.800 per bulan, teman Indonesia sudah bisa bergabung di Indonesia. Oke, next, Kak. Oke, udah dari aku, Kak Sinta. Oke, baik Kak Ari, thank you. Keren banget sih penjelasannya Kak Ari. Jadi bukan cuma dapat ilmu dan skill yang relevan buat kerja di bidang administrasi, tapi juga dapat penyaluran magang sampai dapat pencarian kerja juga. Betul, Kak Sinta. Wah, kapan lagi sih ada pelatihan yang dapat penyaluran magang sama pendampingan pencarian kerja?
Dan yang paling bikin tenang, harganya juga masih super terjangkau, cuma mulai dari 244 ribuan aja loh. Best deal banget nggak sih? Itu sudah kayak investasi masa depan yang ramah di dompet. Jadi daripada kalian buang-buang uang, yang mending buat investasi jangka panjang ini. Aku sih lagi ngebayangin ya Kak Ari, jadi misal aku nabung dan sisihin duit jajan aku nih 8-9 ribu aja nih per harinya, berarti udah bisa ikut pelatihan di Telenesia dong. Betul, Kak Sinta. Oke, teman Nesia nih, kayaknya dari tadi tuh banyak banget pertanyaan, banyak banget yang kepo untuk lebih lanjut, dan ada juga yang udah kepikiran buat ikut kursus ini, atau mungkin banyak yang penasaran soal pelatihan, magangnya, atau pendampingan pencarian kerjanya. Kalian boleh banget nih kalau mau nanya-nanya, langsung aja kalian tulis di kolom komentar atau chatnya. Nanti bakal kita bacain dan juga dijawab langsung sama Kak Ari. Atau kalian bisa klik link yang udah disediain oleh operator. Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, yuk kita main sebentar biar lebih rileks kan ya. Nanti kan juga bakal kita ngerjain studi kasus yang serius, pasti bakal panas di otak kita. Karena topik hari ini tuh tentang admin keuangan. Nah, bisa next slide, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, langsung aja nih kita main. Jadi nanti itu kalian tinggal jawab aja pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, kalian bisa jawab ini tuh termasuk ke transaksi atau bukan. Kalian bisa jawab di kolom chat. Boleh, Kak? Nah, kamu minjemin charger ke temen, ini tuh termasuk transaksi atau bukan sih, teman-teman? Oke, bener banget sih. Bukan ya? Coba kita cek jawabannya. Bener banget, bukan transaksi ya, karena kan kita minjemin charger, bukan minjemin uang ya. Oke, next, Kak. Nomor 2. Kalau kamu bayar kopi pakai QR nih, kira-kira termasuk transaksi atau bukan nih? Wah, banyak banget jawabnya nih. Bisa dicek coba, Kak. Nah, transaksi bener banget sih, karena kan memang pakai QR tuh kita ngeluarin uang ya, kayak metode pembayaran. Nomor 3, Kak, boleh lanjut? Kamu barter gorengan sama teman kamu, kira-kira transaksi apa bukan ya? Oh, bener nggak ya? Coba deh kita cek dulu. Ternyata termasuk transaksi, temen-temen. Mungkin barternya gorengan sama temen. Itu tuh pakai uang ya. Oke, lanjut nomor 4. Kamu dapat gaji pertama kamu. Ini pasti udah banyak yang tahu sih. Kira-kira jawabannya apa? Boleh, Kak? Nah, termasuk transaksi, bener banget sih, karena emang zaman sekarang tuh kalau dapat gaji pasti langsung kita catat kan di financial, kayak di Excel atau di spreadsheet gitu. Oke, lanjut nomor 5. Kamu nonton konser tapi tiketnya dibayarin temen. Kira-kira transaksi apa bukan ya? Oke, mungkin bisa dicek, Kak. Bukan transaksi ya teman-teman, karena kita tuh dibayarin kan, jadi dapat tiket gratis tuh. Wah, temennya baik banget ya sampai mau bayarin tiket konser. Oke, teman-teman, karena sisi ice breakingnya udah selesai, mungkin kita bisa lanjut nih. Mungkin next slide, Kak. Nah, kayaknya temen Nesya udah makin gak sabar nih. Kalau gitu aku mau info dikit ya sebelum kita mulai materinya nih. Buat teman-teman nih silahkan tulis pertanyaan dan nama di Slido ini. Bagi pertanyaan yang menarik akan diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Kak Rahmat. Syaratnya tuh harus on cam ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan terkait apapun, terkait Telenesia atau tadi materi hari ini, bisa banget tulis di sini. So, silahkan aja di scan barcode-nya dan gunakan kode akses kelas karir. Silahkan juga mimin operator ya biar dikirimin via chat untuk linknya.
Oke, teman-teman mungkin lagi pada ngisi ya pertanyaannya. Sambil kita lanjut ya. Oke, bisa next, Kak. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke sesi utama yang pastinya udah ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu kelas karir pelatihan Excel admin keuangan seri 2. Yaitu praktek menyusun laporan keuangan perusahaan yang rapi, akurat, dan siap pakai. Dan sebelum aku hadirkan nih di malam hari ini, aku mau info nih perjalanan karir expert kita. Teman-teman bisa perkenalkan narasumber kita malam ini, yaitu Kak Lalu Rahmat Sohdi, atau akrab disebut dengan Kak Rahmat. Kak Rahmat ini adalah seorang dosen serta finance dan accounting konsultan. Beliau juga trainer atau pengajar di Indonesia di bidang Excel dan admin keuangan loh. Tentunya udah berpengalaman banget selama lebih dari 5 tahun di bidang ini. Jadi nggak perlu diraguin lagi deh dalam pengetahuan soal Excel dan bidang admin keuangannya. Nah, langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Rahmat. Halo malam Kak Rahmat. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam juga Kak Sinta. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Gimana nih kabar Kak Rahmat? Luar biasa ya. Walaupun ini pada misalnya baru pulang kerja atau pulang kuliah atau pulang dari sekolah, malam-malam gini teman-teman masih sempatkan untuk belajar, luar biasa sekali ya. Itu adalah suatu progres bahwa kita terus mau belajar ya. Ingat kata kuncinya adalah 1% 1 hari. Seperti itu. Bener banget sih, antusiasme teman-teman benar-benar semangat banget. Kalau gitu tanpa berlama-lama nih, langsung kita Itu serahin ya. di kolom chat katanya aku seharian di rumah saja Kak. Aku ini apa suka mereka apa komen-komenannya ini mind blowing semua soalnya Kak Sinta. Bikin saya Iya, pada semangat-semangat banget ya Kak. oke. Oke, lang- Liburan kuliah benar. Oke kalau gitu tanpa berlama-lama ya Kak, kita langsung aja nih serahin ke Kak Rahmat untuk pemaparan materinya. Serah Oke, ke Kak Rahmat ya Kak. siap. Kalau begitu boleh saya ambil alih ininya, share screen-nya ya. Boleh Kak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, semoga masih semangat malam hari ini ya. Nggak apa-apa, capek sedikit, yang penting kita belajar ya. Saya juga baru nyampe tadi berapa menit yang lalu ya. Ini saya akan membagikan materi mungkin ya tidak terlalu dalam, tapi kita mau bahas dari yang beginnernya dulu gitu. Nanti kalau mau yang langsung dikulik-kulik lebih dalam lagi, tadi teman-teman Talensia sudah mengarahkan mungkin teman-teman cocok untuk kelas admin ya. Kelas adminnya terlalu banyak macamnya, ya. Ada admin eksekutif segala macam, ataupun admin keuangan gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ini fokusnya ke laporan keuangan. Berarti lebih condongnya nanti teman-teman bahas apa nih? Di sini ada anak akuntansi, anak keuangan, anak finance. Ada yang kuliah di jurusan yang saya bilang tadi, teman-teman? Ada nggak yang jurusan akuntansi? Oke, soalnya kita ada, oh banyak banget anak akuntansi, masya Allah. Oke, hari ini nanti kita coba belajar menjurnal ya. Iya, oke. Oh, teknik sipil, iya teknik sipil. Ada yang dulu masih ingat-ingat cara menjurnal, teman-teman? Bagaimana menjurnal? Oke, arsitek ya nggak apa-apa, arsitek masih. Oke, good, pintar banget. Baik, kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini, teman-teman? Kira-kira kurang lebih seperti ini ya, yaitu bagaimana teman-teman nanti memahami terkait jurnal umum, karena kalau berbicara sama admin finance, admin keuangan, ya biasa teman-teman itu adalah report ya transaksi ya kayak gitu. Jadi nggak cuma nanti jadi akuntan itu hanya menganalisa gitu. Jadi teman-teman yang menginput ke dalam entah itu Excel, entah itu by system, accurate, Mayop dan segala macamnya. Tapi setidaknya basicnya teman-teman tahu. Secanggih apapun sistem yang dibuat, tetap kita akan input transaksinya, ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi pemahaman dasarnya ketika teman-teman ini mau terjun di peradminan, maupun itu bukan cuma admin doang ya, baik itu teman-teman mau terjun jadi akuntan, jadi finance, audit, teman-teman harus paham terkait basic akuntansi dasarnya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih? Kemarin teman-teman tahu dulu terkait laporan keuangan itu seperti apa. Ya, dalam laporan keuangan itu ada apa aja di sana kira-kira?
Ya, apakah ada hadiah mungkin di sana nanti? Nah, kemudian ada kemarin sudah dikasih ya PR studi kasus sama kakak-kakak dari Talensianya. Nanti coba kita bahas. Nanti seperti minggu lalu, satu orang yang mau present akan yang berani ya akan dapat satu merchandise apa hadiah gitu ya. Saya nggak sebut merchandise, sorry, maaf. Kemudian nanti kita memahami terkait buku besar ya atau disebut dengan ledger juga gitu bagaimana. Tapi kalau sekarang kalau teman-teman belajar kemarin di minggu kemarin saya sudah ngajarin pivot belum? Sebenarnya buku besar ini bisa secara cepat gitu ya nggak sampai berapa detik. Guys, terlalu sombong ya kalau dibilang nggak sampai berapa detik. Beberapa tahap bisa jadi gitu ibaratnya. Cuma kenapa kok dulu waktu kita kuliah Kak, waktu kita belajar SMK akuntansi, kenapa harus tulis manual? Kenapa harus tulis manual biar Anda ya? Saya juga dulu pakai buku setebal ini nih, saya tunjukin dulu. Bukunya masih ada nih. Nah, tebal-tebal gini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya? Ya, anak keuangan ini bukunya tebal-tebal. Kenapa? Kenapa kok tulis manual? Ya, supaya ngena di sini. Karena ada penelitiannya tuh. Kalau kalian cuma dengerin gitu ya, tapi nggak ada oretan gitu ya, nggak ada oretan di entah itu di tab kalian, di buku kalian tuh nggak bakal nyantol gitu. Lebih tinggi persentase nyantolnya itu kalau kalian menggoreskan pena kalian di entah itu di buku entah itu di tab kalian. Nah, makanya kalau masih belajar, masih kuliah, masih SMK apalagi, itu disuruh manual dulu biar kalian paham siklus alurnya itu seperti apa. Gitu, dari jurnal jadi adanya transaksi ke jurnal, ke buku besar, sampai ke laporan keuangan. Betul? Ada yang merasakan dulu pakai seperti itu? Ada yang merasakan menulis manual? Iya, betul sekali ya. Tulis manual ya. Oke. Nah, teman-teman. Penting, teman-teman. Karena pentingnya jurnal umum ini, itu untuk kita mengklasifikasikan setiap transaksi yang timbul di perusahaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada transaksi, entah itu jual beli, pembayaran beban, anything, pokoknya apapun itu, baik itu secara cash maupun non cash. Kalau non cash ya belum ada nih transaksi uang keluar Kak, apakah perlu kita catat? Perlu, karena kita mengacu sama yang namanya accrual basis gitu ya. Jadi ada atau tidak ketika transaksi terjadi harus dicatat gitu ya. Nah, ini adalah alur. Kalau teman-teman belajar dulu keuangan, alurnya itu seperti ini, skemanya. Skemanya seperti ini. Adanya transaksi, transaksi kita analisa, kita identifikasi, kira-kira kenapa perlu dianalisa, Kak? Karena kita perlu mencari tahu kira-kira transaksi ini akan masuk ke yang mana. Maka ada yang namanya chart of account atau bahasa Indonesia adalah nama akun gitu ya. Nah, setelah kita temukan oh kira-kira transaksi ini artinya ini sama ini, barulah kita posting ke jurnal umum gitu. Jurnal umum ke ledger besar sampai jadi yang namanya laporan keuangan gitu ya. Nah, karena waktu kita tidak banyak, teman-teman, nanti kita akan bahas yang namanya jurnal umum sama buku besar gitu ya. Jadi otomatis nanti teman-teman bisa tahu dulu dari sisa transaksi, ada transaksi ini itu pengakuan laporan keuangan harus balance ya. Kak, aku masih bingung cara menerapkannya pada perusahaan. Bingungnya yang mana sayang? Ya? Nah, apa sih bedanya jurnal umum dan buku besar? Ya, kalau di jurnal umum kita mencatat semua transaksi ya, catatan awal ya, catatan kalau misalnya di akhir periode itu namanya jurnal penyesuaian, gitu ya.
Nah, makanya dia dicampur akunnya kalau di jurnal umum, ya. Whatever transaksi apa kita masukin, kita posting-posting gitu ya, posting-posting. Nah, kemudian kalau di buku besar, biasanya dia langsung mengklasifikasikan atau mengelompokkan setiap akun gitu. Jadi contohnya dari satu periode dalam satu bulan, ada berapa kali kas itu keluar, lalu langsung kita jumlahkan, ibaratnya seperti itu. Jadi berapa saldo kas per akhir Desember contohnya. Itu adalah buku besar karena dia mengelompokkan akun-akun kas saja. Contohnya seperti itu ya. Misalnya dia mengelompokkan lagi akun-akun beban. Jadi makanya dalam akuntansi itu ada 5 komponen akun utama induknya, yaitu apa? Aset, utang, modal, pendapatan, beban. Gitu ya. Ya, di sini memang saya tahu tidak semuanya anak keuangan, tidak semuanya anak finance, makanya saya coba menganalogikannya apa? Menganalogikakan, menganaloginya lebih simpel gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya nggak apa-apa teman-teman bukan dari anak akuntansi, bukan dari keuangan, bukan dari finance, karena teman-teman mau mengikuti webinar ini, berarti saya pikir teman-teman ini pengen jadi admin, bukan seperti itu? Apakah tidak? Benar ya? Oke. Nah, contoh-contoh ini ada contoh dulu nih. Brainstorming dulu. Oke. Saya lihat chat dulu ya. Debit, debit, debit. Wah, pintar semua nih anak-anak. Ya. Jadi kalau HP ini masuk kategori apa, teman-teman? Kenapa kok masuk di debit? Mungkin anak-anak non-finance bingung. Kenapa kok nggak kredit, Kak? Kenapa nggak pendapatan? Nah, karena dia bilang dia beli HP, ya, beli HP seharga 1,5 juta. HP ini dalam keuangan akuntansi masuk dalam kategori aset, gitu ya. Makanya aset itu nanti masuknya di sebelah debit kalau dia bertambah. Kalau dia berkurang di sebelah kredit, gitu ya. Lanjut. Ya, di sebelah debit. Nah, sebesar 1.500.000 karena dia bertambah, ya. Gitu. Oke, sekarang ini coba lihat masuk ke ember mana kira-kira? Karena uang tadi kita pakai beli HP, jadi uang kita berkurang, ya. Nah, jadi uang kita berkurang, maka otomatis akan sebelah mana? Nah, jadi uang kita berkurang kalau misalnya kita punya uang sendiri nggak minjem. Ini udah bilang ongkos magang kamu perlu meminjam uang teman sebesar 500.000 katanya seperti itu. Coba kita lihat. Ya, karena dia ngutang ibaratnya. Kalau dia minjem, teman-teman, ya, kalau minjem nih, makanya nanti otomatis dia akan punya utang, gitu ya. Pokoknya kalau 3 serangkai pendapatan, ya, pendapatan, modal, ya, AUMPB. Ada yang pernah pakai rumus 5 jari di sini? AUMPB, aset, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, 3 serangkai ini, utang, modal, dan pendapatan, itu dia bertambahnya di sebelah kredit, teman-teman. Kalau teman-teman berhutang, minjem dulu sama teman. Minjem dulu ya uangnya ya. Nah, itu kamu dapat uang, tapi dalam kategori kewajiban akan mengembalikannya. Nah, kalau kamu berhutang, itu akan bertambah di kredit. Nah, gitu ya. Pendapatan juga seperti itu. Modal juga seperti itu. Tapi kalau aset dan beban, itu nanti bertambahnya di sebelah debit. Oke ya. Coba lagi. Oke, ini sudah kepencet saya. Kepencet duluan, nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi. Nah, coba ini. Ternyata kamu butuh modal ongkos untuk berjualan baju. Kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga ibumu meminjamkan modal sebesar 150.000. Nah, berarti sebelah mana ini? Mm-mm. Meminjamkan modal sebesar 150.000
Oke, pintar ya. Sebelah kredit bertambah 150.000. Nah, ini dia. Kunci dasarnya di sini. Kunci dasarnya di sini, teman-teman. Ya, biasanya ini kan ada 5 ya. Aset, utang, modal, pendapatan, beban. AUMPB. Dimasukkan ke jari. Coba. Kelihatan jari saya? Ya. Nah, jadi kepotong ya. Nah, ini ibu jari ini aset gitu. Aset, utang, modal nih, set. Nah, apa namanya nih? Aset dan beban ini bertambah di debit, teman-teman. Nah, kemudian nanti yang 3 serangkai ini ya, bertambahnya di kredit. Terus berkurangnya gimana? Berkurangnya ya kebalikannya. Kalau dia bertambah di debit, maka berkurang di kredit. Nah, kemudian kalau dia bertambah di kredit, maka berkurangnya di debit gitu. Ya, kebalikannya saja. Ya. Oke? Aman? Iya, modal bertambah di kredit, betul. Ya. Nah, langsung saldo normalnya Kak yang di mana saldo normal? Nah, saldo normal ini menentukan nanti dia akan masuk ke laporan keuangan yang mana, teman-teman. Ya, nanti dia masuk laporan keuangan yang mana itu dari kelima akun ini. Kalau aset, utang, dan modal masuknya di neraca. Ya, masuknya di neraca ya, bukan neraka. Kalau salah masuk neraka dia. Kalau pendapatan sama beban itu masuknya di laba rugi, gitu ya. Masuknya di laba rugi, pendapatan sama beban, ya. Oke. Coba lagi kita lihat. Nah, jurnal umum kalau tadi sudah kita buat, kita sudah paham ya terkait 5 unsur tadi, ya 5 unsur tadi itu kita coba analisa transaksi. Nanti kita bahas tugas yang kalian buat kemarin ya. Kenapa perlu jurnal umum yang saya bilang tadi? Untuk kita mencatat setiap transaksi yang timbul. Dia masuknya di debit atau di kredit. Nah, contohnya, misalnya ada transaksi pembelian bahan baku secara tunai. Jadi jurnalnya apa coba? Ayo, beli bahan baku secara tunai. Ayo, siapa yang bisa? Ya, boleh. Oke, pembelian pada kas, boleh. Pembelian pada kas, good. Ya, bisa juga langsung teman-teman mengakui persediaan gitu ya. Mengakui persediaan kalau pakainya skemanya apa? Ah, Apa? Pakainya periodik, nyatetnya pembelian sama kas. Oke, tadi kakak siapa tadi saya lihat jawab tadi saya lupa tadi. Mana tadi? Ah, sudah terlewat. Gitu ya. Coba kalau misalnya bayar listrik. Bayar listrik berarti timbul apa? Bentar. Saya lupa kalau saya punya oret-oretan. Nah, kalau bayar listrik gitu ya. Jadi otomatis nanti dia yang timbul apa kalau kita bayar, teman-teman? Beban gitu kan? Tapi dalam 5 ini beban itu bertambah sebelah mana? Beban itu bertambah sebelah debit, Kak. Nah, kalau bayar listrik kita keluarin bayarnya pakai apa? Bukan pakai daun kan? Nah, bayarnya pakai apa? Cash. Nah, berarti yang keluar adalah cash. Berkurang sebelah kredit gitu. Misalnya bayar listrik berapa? 500.000. Ya udah 500.000 gitu ya. Ada yang bingung? Iya, betul. Ini beban listrik. Sorry, listriknya ketinggalan. Beban listrik ya, listriknya ketinggalan. Oke, gitu ya. Pintar. Kak Ano, Kak siapa tadi? Kak Nur. Oke. Ini bayar nih. Kalau belum dibayar gimana, Kak? Kalau belum dibayar, tapi tagihan sudah muncul, harus dicatat. Seperti saya bilang tadi. Walaupun belum dibayar, tapi udah muncul nih tagihan listrik Anda. Tetot, tetot, sudah berbunyi. Tagihan listrik harus segera dibayar. Kira-kira jurnalnya gimana tuh? Beban listrik pada utang usaha. Kalau utang usaha kan dia
kepada eksternal kalau utang usaha. Teman-teman tahu accrued expense ya, atau biaya yang masih harus dibayar, BYMHD. Nah, itu dia. Munculnya ke kewajiban dia ya, kalau misalnya listriknya ini belum dibayar, padahal sudah jatuh tempo. Gitu ya. Namanya itu adalah BYMHD atau biaya yang masih harus dibayar atau yang disebut dengan accrued expense. Nah, accrued expense ini masuknya kategori apa? Bukan beban loh ya, masuknya dalam kategori kewajiban. Nah, atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas masuknya di neraca gitu ya. Jadi jurnalnya gimana Kak? Ya beban listrik di debit pada ini ke sini gitu. Kalau dibayar, kalau sudah ada uang dibayar, berarti utangnya berkurang. BYMHD pada kas. Ini kalau sudah dibayar gitu. Oke? Paham dulu logikanya? Iya, betul. Kalau ini kan belum dibayar, tapi sudah kita catat karena kita mengacu sama apa sekarang? Akrual. Ya, akrual basis. Jadi nggak cuma yang keluar-keluar uang aja dicatat. Ya, nggak cuma yang keluar-keluar uang aja dicatat. Walaupun nggak keluar uang tetap dicatat. Contohnya apa? Kayak piutang, gitu ya. Kayak misalnya penyusutan, gitu. Kurang. Kak Aldino kurang apa Kak Aldino? Apanya yang kurang Kak? Kurang apa nih maksudnya kurang? Kurang paham kah? Oke, saya lanjut dulu. Nah, coba ya, ini jurnal format jurnal umum sebenarnya bebas ya. Yang penting ada akun ya, yang penting ada tanggal, akunnya debit kredit. Mau pakai keterangan monggo, enggak ya monggo juga. Gitu. Ya. Iya sabar ya. Coba misalnya Risa menyetor modal awal ya, Risa menyetor modal awal ke usaha baju miliknya sebesar 100.000 secara tunai. Bagaimana pencatatannya? Coba. A, B, C, D. B, banyak ya. Sabar, sabar. Sabar ya, saya nggak bisa. Oke, kas kan dia menyetorkan modal ke usaha bajunya. Berarti modal nih, ada modal. Modal bertambah sebelah mana tadi? Oke, yang benar itu yang B ya. Oke, H, pencet. Ya, betul sekali. Bentar, saya coret dulu. Nah, karena dia kan menyetorkan modal. Coba ini pelan-pelan. Pelan-pelan saya ya. Modal. Modal tadi saya bilang bertambah sebelah mana? Pakai yang 5 jari sebelah kredit. Nah, berarti ini yang benar nih. Modal sebelah kredit. Terus karena kita dapat uang, berarti uang kita bertambah. Uang itu diakui sebagai aset. Berarti kas pada modal. Ini yang benar. Nomor 2 berapa? Risa menyewa toko selama setahun dibayar langsung 24 juta. Bagaimana pencatatannya? Oke, karena dia menyewa toko selama setahun ya, berarti ada yang disebut dengan biaya dibayar di muka. Ya, biaya dibayar di muka itu dalam akuntansi masuk klasifikasi aset. Ya, beda sama biaya yang masih harus dibayar. Kalau biaya yang masih harus dibayar masuknya kategori liabilitas. Paham ya bedanya ya? Nah, karena ini masuknya biaya dibayar di muka, berarti dia masuk kategori sewa. Akun sewa dibayar di muka sebesar 24 juta. Ketika dia bayar, yang keluar apa? Uang kan? Uang dalam ekonomi disebut cash. Tuh. Kasnya apa ini Kak? Berkurang atau bertambah? Ya kamu bayar berarti berkurang uangnya. Yang betul berarti yang A. Gitu logikanya. Apakah kurang jelas saya menjelaskan?
Jelas ya? Oke. Berikutnya nomor 3. Risa menjual 60 kaos secara tunai senilai 6 juta. Bagaimana pencatatannya? Dia jual 60 kaos, ini udah total ya, udah total. Jadi jangan hitung per pieces lagi. Nah, bagaimana pencatatannya? Itu berarti dia langsung nih. Coba saya lihat kalian jawab apa. Gampang ini. Ah, iya sabar Kak. Sabar. Ya. Benar ya, karena dia jual secara tunai. Ingat, kalau tunai Anda dapat apa kalau tunai? Dapatnya adalah cash. Cash Anda bertambah. Cash bertambah di sebelah debit. Gitu. Cash yang di debit mana? Ini dia. Gitu. Kalau tadi belum dibayar, munculnya apa? Kalau misalnya belum dibayar, nah invoice sudah dikirim. Misalnya, Mega, ini ada invoice tapi klien belum bayar. Pengakuannya apa? Piutang. Pintar. Kalau belum dibayar, di sini tulisannya belum dibayar. Berarti yang betul yang C. Kalau belum dibayar, piutang pada pendapatan. Karena ini sudah dibayar, maka yang benar adalah yang A. Gitu. Ya? Iya, betul piutang. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana langkah memasukkan ke jurnal umum? Tadi kita sudah transaksi misalnya ya. Lalu kita langsung input. Biasanya tuh ya, bukan cuma nama akun saja. Biasanya ada kode unik atau disebut dengan nomor akun. Ya, nomor akun ini setiap perusahaan bisa beda. Biasanya ada kombinasi huruf dan angka. Biasanya ada perusahaan yang hanya memakai huruf saja atau angka saja, tergantung perusahaannya, gitu ya. Jadi kombinasi biasanya yang banyak, gitu. Kemudian kita menentukan posisi debit dan kreditnya, gitu. Lalu kita catatlah di dalam jurnal umum, gitu ya. Oke, kita simulasi dulu yuk untuk catat jurnal umumnya, teman-teman. Sebelum bahas dulu, saya mau lihat studi kasus yang kemarin itu. Bentar, saya buka dulu ya. Ini bibir saya pucat sekali nih. Bentar. Jangan diketawain. Sebentar ya. Ya, capek soalnya. Ya, nggak kerja capek. Jadi pilih yang mana? Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kan yang kalian dikasih. Udah dapat semua filenya ini? Udah dapat filenya ini? Dapat ya? Oke. Sekarang coba kita latihan di sini, teman-teman. Ya, udah minum, sabar. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Di sini ada transaksi penjualan, ada transaksi apa nih? Non penjualan, gitu ya. Nah, di sini masalahnya, di sini kita nggak tahu nih, apakah ini transaksinya misalnya itu tunai atau misalnya non tunai, gitu. Tapi kita asumsi saja, ya, kita asumsi saja bahwa semua transaksi ini itu dilakukan secara tunai, gitu aja ya, biar nggak gampang dulu. Lalu ini kan biar kalian nggak bingung lihatnya, ini ke sini, kita jadiin satu, gitu ya. Kita jadiin satu saja. Kita Ctrl Shift N, paste down. Ctrl X, kita masukkan ke bawahnya. Ctrl V. Nah, ya ini hapus saja biar tidak mengganggu. Ini udah tercampur. Sekarang waktunya kita lakukan filter supaya dia ngurut tanggalnya. Nah, kita kalau mencatat transaksi itu tanggalnya itu harus urut, teman-teman. Supaya apa? Supaya rapi. Begitulah anak akuntansi ya. Nah, lalu kita filter ya. Kita filter A to Z dari atas ke bawah gitu. Nah, sudah ya. Jadi terurut dia dari tanggal 1 sampai tanggal yang paling terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, bolehlah kita buat yang namanya apa? Yang namanya jurnal umum ya. Kita buat jurnal umum, teman-teman.
Nah, jurnal umum formatnya masih ingat ada apa saja format jurnal umum yang paling sederhana itu ada apa saja di dalam tabelnya? Bentar, ini pulpennya nyangkut. Ada apa saja? Coba saya lihat di dulu chatnya. Oke, pelan-pelan, nak. Oke, sabar ya. Ada terutama adanya tanggal ya, ada tanggal. Nah, kemudian ada nama akun. Nah, pakai nomor akun apa tidak? Pakai aja, udah terserah kalian. Nanti ribet ya, udah nggak usah nama akun. Tapi sebaiknya pakai ya nanti ya. Silahkan, nomor akun itu bebas, fleksibel. Tapi harus paten, harus digunakan secara kontinu, nggak boleh gonta-ganti ya, nggak boleh gonta-ganti gitu. Nama akun terus bentar, masih kurang. Nama akun, kemudian di sini debit, kemudian kredit gitu ya. Oke. Oke, sekarang coba lihat kolom tanggal 1 misalnya ya, gitu. Nanti kalian buat kayak gini. Nah, tanggal 1 itu transaksinya apa teman-teman? Setoran modal awal dari pemilik usaha. Ini kan banyak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman, ini saya tidak semuanya biar cepat, nanti langsung saya contohin ya. Nama akun, teman-teman pokoknya buat seperti ini nanti. Kalau ada pakai apa namanya, ID account, kode akun, maksud saya kode akun, monggo. Kelewat. Hal yang pertama yang kalian lakukan adalah sebenarnya menentukan nama akun. Biasanya di perusahaan itu sudah ada, teman-teman. Sudah ditentukan sama manajernya. Oh, ini nama akun yang akan kamu gunakan ya, di sana gitu ya. Nama akun ini dapatnya dari mana, Kak? Disusun dulu, teman-teman. Kalau misalnya tempat usaha Anda itu belum punya nama akun, Anda disuruh mencari nama akunnya sendiri, berarti kalian cari. Nah, nama akun itu karena sekarang ada AI nih, teman-teman, bisa berkolaborasi sama AI. Biasanya pakai apa? Kalian ChatGPT ya. Nah, boleh tanya ChatGPT. Misalnya industri bisnis Anda di bidang ini. Ya, kira-kira akun apa yang cocok untuk perusahaan Anda? Pernah coba di ChatGPT buat menanyakan akun, chart of account, atau nama akun? Pernah? Saya itu kalian ini aja nanti ya, riset sendiri ya. Pokoknya caranya kalian kalau misalnya bingung, tanya sama Mbah AI. Misalnya kalau kira-kira misalnya kayak gini, perusahaan saya bergerak di bidang jasa laundry, misalnya contoh begitu. Kira-kira akun apa yang cocok untuk perusahaan saya, gitu ya, yang terdiri dari aset, utang, modal, dan pendapatan, serta beban-beban yang akan timbul dalam transaksinya. Contohnya seperti itu. Nanti akan ditampilkan nama akunnya, gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti ada nama akun kira-kira yang cocok apa di perusahaan Anda, sama nomor akunnya apa, gitu. Bisa dipakai, ya. Kita kembali ke sini. Pernah, tapi salah. Ya, itu memang bukan pada saat Anda plek ketiplek sama, ya harus disesuaikan, nak. Ya nggak harus pakai tiplek sama gitu ya, harus disesuaikan. Oh, ini yang cocok dipakai, yang kurang cocok ya tidak usah gitu. Tapi itu akan daripada kita mikir dari satu-satu gitu ya, daripada kita mikir satu-satu, dulu kan kita harus cari ya caranya satu-satu. Betul ya, setidaknya kita ada gambaran, diberikan gambaran gitu ya. Kira-kira ini yang cocok. Kemudian yang cocok-cocok tadi kita pakai, jangan semuanya plek masuk ya gitu ya. Coba setoran modal awal pemilik usaha. Nah, apa jurnalnya? Ini sebenarnya kita bisa mengacu sama apa? Kalau minggu kemarin
saya contohkan misalnya ada kas ya. Sorry. Ini kekecil, nggak kelihatan kah ininya? Itu ya. Oke, gini. Bisa juga kalian kalau misalnya males, masih ingat kemarin kita misalnya pakai apa buat milih nama akun misalnya teman-teman, biar nggak satu-satu. Masih ingat pakai apa kira-kira? Oke, betul, pintar tadi. Kas gitu ya. Kalau catat manual kayak gini, kas pada modal. Itu, ya kan? Nah, sebesar berapa kas pada modalnya? Bentar. Sebesar 25 juta ini, teman-teman. Gitu ya. Sebesar 25 juta. Gitu. Cara jurnalnya itu harus sinkron antara debit sama kredit. Gitu seterusnya, teman-teman. Ya, seterusnya begitu. Kemudian tanggal satu lagi berikutnya. Nah, tanggal satu berikutnya kira-kira apa lagi? Kemeja polos. Ini kemeja polos ini artinya dia menjual kemeja polos seharga 150.000. Kalau jual kemeja polos, jurnalnya apa? Iya, betul, data validasi, pinter. Tapi itu kita harus misalnya nih, ada kas, kita coba ya, modal, ini contoh aja. Nggak usah, kita kan punya data di sini ya. Contohnya pakai data di sini deh. Nah, contohnya pakai data di sini, kita masukkan ke sini, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini misalnya belum ada contohnya, kita blok ke bawah. Kebanyakan. Nah, misalnya kita blok sampai sini. Masih ingat? Siapa yang masih ingat tahap-tahapannya data validasi? Coba. Nah, masuk ke mana? Saya harap teman-teman masih ingat ini ya. Kalau kalian masih ingat, bagus lah. Masih ingat? Coba saya mau lihat siapa di kolom chat yang masih ingat. Ada live YouTube nggak, Kak? Nggak ada. Betul. Kita masuknya ke data validation, teman-teman yang ini. Data valida. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya? Oke, data validasi. Kalau misalnya teman-teman pakai data validasi, itu ingat harus ada ininya dulu. Harus ada akun yang kalian udah buat. Ya. Kalian buatnya dari mana? Akun-akun ini, teman-teman. Buatnya dari mana? Tadi contohnya saya bilang. Bisa dari AI atau misalnya teman-teman itu harus koordinasi dulu misalnya sama siapa gitu ya. Tuh. Misalnya kalau mau pakai gitu ya monggo. Ini jangan di sini. Coba saya contohkan aja dulu di sini. Ya, saya masukkan ke sini data validasi misalnya. Lalu kita pakai yang mana? Pakai yang mana teman-teman? Yang ini pilih yang list ya. Pilih yang list. Lalu sumbernya kita blok aja di sini. Ctrl Shift N. Gitu kan? Oke, sudah. Terus input message masih ingat ini enggak? Misalnya silahkan pilih jurnalnya, cari jurnalnya, misalnya ya. Nah, pilih yang benar, ya. Kalau ini ya salah, misalnya. Pilih lagi. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman jadi tinggal masukkan nanti di sini, tinggal cari akunnya misalnya masuknya apa ya gitu. Masuknya itu kas, oke kas gitu. Ya. Bisa ya kalau Anda mau manual atau mau sederhana misalnya. Sederhana. Ini saya hapus dulu. Nah, tadi ini harusnya apa? Modal. Ya, cari modal. Modal. Gitu. Ya. Coba transaksi nomor 2 jual kemeja apa di jurnalnya jual kemeja tuh. Ayo, tanggal itu. Jual kemeja. Apa teman-teman? Jurnal jual kemeja berarti kita dapat uang. Tadi saya bilang itu harus tunai semua dulu ya teman-teman. Kalau tunai munculnya kas. Kalau dia nggak tunai munculnya apa? Piutang, pintar, piutang. Kalau nggak tunai, bayarnya bulan depan misalnya. Nah, pada apa? Pada
Jeng jeng jeng. Pada apa? Penjualan. Pintar sekali. Berarti kita cari nih penjualan anak. Cari penjualan di sini. Ada nggak penjualan di sini? Cari penjualan. Nah, ada tuh penjualan kemeja polos. Gitu misalnya ya. Input transaksinya berapa? 150.000. Begitu seterusnya ya. Anda mau pakai data validation monggo, tidak monggo. Oke ya. Ada pertanyaan dulu? Aman? Aman penjelasannya? Lanjut? Lanjut teman-teman semua? Apakah ada yang salah dari perkataan? Aman ya? Oke. Kalau misalnya Kak tadi kayaknya keliru ya, monggo dikoreksi ya karena sudah malam biasa agak error sedikit. Oke, aman ya? Oke, aman. Oke, alhamdulillah kalau begitu kita lanjut ya. Oke, tadi saya bilang ada satu orang yang mau presentasi yang sudah bisa membuat jurnal umumnya dari transaksi tadi. Monggo, siapa yang mau mencoba? Satu people yang berani. Ayo nak. Ada yang mau? Gak usah malu-malu. Tampilkan saja. Lumayan hadiahnya bisa buat umroh. Ada? Nggak usah malu. Ya, nggak usah malu. Nggak ada di sini, nggak ada ini. Nggak ada penilaian lolos atau tidaknya kok. Kak, aku jurusan hukum, jadi keteteran belajarnya. Oh, kalau keteteran, ya, hmm, silahkan, silahkan apa ya? Silahkan kita belajar lagi, gitu. Ayo, nanti kita belajar lagi sama Kak Rahmat ya. Oke, coba siapa yang mau nak? Ayo, satu orang. Lumayan hadiahnya ini bisa buat beli ini, buat jalan-jalan ke Bali bisa kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Kak Amanda mau tuh, Kak Amanda, Kak Sinta, monggo, Kak Amanda. Nggak apa-apa salah ya. Oke, boleh share screen ya Kak Amanda. Loh, kok nggak apa-apa? Ayo, siapa yang mau? Ayo, satu orang. Dapat hadiah loh ini. Iya, saya anak SPD nyasar ke sini karena mau tambah ilmu tapi agak pusing, Masya Allah. Mau belajar lagi Kak Nikita Mirza, Kak Nikita Niki. Nggak apa-apa Kak. Ya, ini ilmu baru. Siapa tahu Kakak punya usaha bisnis, Kakak transaksinya dicatat. Gitu kan. UKM sekarang sudah mulai mencatat transaksi ya. Siapa tahu nanti dapat hibah dari pemerintah. Harus ada laporan keuangannya dulu. Ayo siapa yang mau teman-teman? Lumayan hadiahnya ini. Nah itu Masya Allah 1000 tahun dipanggil. Monggo Kak Safima. Ya, Kak, aku izin ini ya share screen. Iya monggo. Udah ada ya? Masih udah Kak. Iya. Jadi Iya, ini PR yang aku kerjain sebisanya aku. iya bagus. Lanjut keren. Ini buat yang, jadi kan aku nggak expect buat disatuin ya. Jadi ini masih aku pisahin. Ini buat Nggak yang apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. ini buat yang non penjualannya Ah, dan ini buat yang penjualannya. oh keren. Oke oke good. Cuma ini kakak pisah ya non penjualan sama ini ya. Iya Itu betul. akunnya Karena aku nggak expect digabung. udah dibuatin data validasi atau manual tuh? Ini masih manual. Masih manual. Oke, nanti Iya biar betul. nggak lupa. Takutnya kenapa pakai data validasi Kak? Manual aja deh saya supaya nanti kan namanya manusia ya. Namanya manusia itu kadang ada salah dan lupanya. Biasanya ketik cash, biasanya dia cuma pakai CASH atau cash pakai H lagi atau biasanya cash terus S-nya 2. Nah, kenapa seperti itu terjadi bisa terjadi? Karena manusia itu kadangkala tidak luput dari kesalahan. Nah, supaya apa kita pakai data validasi? Supaya ketika nanti kita rumus, teman-teman, dia bakal kedetek sama gitu. Takutnya kalau nggak pakai data validasi, ada yang berbeda. Satu huruf pun dia bakalan nggak connect nanti kalau udah beda gitu fungsinya ya. Mungkin kedepannya bisa pakai data validasi supaya lebih akurat. Oke? Ini Baik, kamu siapa namanya? siap.
Aku Siapa? Syafrima. Syafrima anak mana? Syafrima. Iya. Anak mana? Jurusan apa Aku teman-teman? aku kemarin jurusan administrasi publik. Oh, administrasi publik loh, administrasi publik. Ada belajar Iya. akuntansinya juga. Iya, baru-baru ini aku nyari-nyari Semester ini berapa, sih Nak? bootcamp tentang akuntansi. Masya Aku Allah. baru lulus. Baru lulus. Oh iya, Iya. iya. Alhamdulillah. Semoga nanti ini ya cepat dapat kerjanya di tempat yang sesuai dengan passionnya kamu. Amin. Amin. Makasih Oke, ya, Kak. Bud, nilainya ini saya kasih 98. Iya, makasih. Oke, silakan berikutnya sama Kak Ari. Hadiahnya umroh nih, Kak. Amin. Wah, Oke, terima kasih Kak. Tadi udah Kak Safrima Fadila ya. Untuk hadiahnya eh, udah kelihatan belum ya Kak Sinta? masih loading, Kak. Oke. Udah kelihatan. Oke. Bentar. Oke, hadiahnya apa ya ini ya? Jeng jeng jeng. Oh, selamat buat Kak Safrima dapat free sertifikat. Mungkin bisa difoto dulu Kak Safrima atau di screenshot. Ari hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi buat Kak Syafrima yang udah berhasil dapat hadiah spin wheel. Semoga hadiahnya bermanfaat. Sekarang kita bisa lanjut ya materi yang selanjutnya. Silakan Kak Rahmat, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Kak Cinta. Iya, halo Kak. Oh, ini Kak Rahmat mungkin sedang AFK nih. Bisa ditunggu sebentar ya teman-teman. Gimana nih Kak Cinta tentang materinya? Materinya menarik banget sih Kak. Tapi bisa bikin pusing juga ya. Oh, Buat anak yang masih awam mungkin. ya sih Kak. Oke, halo, sorry dari toilet tadi sebentar. Bagaimana? Bagaimana Kak Rahmat? Sudah selesai? Sudah Kak. Udah Kak. Sudah ya, Dapat kita free lanjut ya. sertifikat. Oh, dapat free sertifikat ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Bagaimana teman-teman? Tadi untuk jurnalnya susah, gampang, mudah, rata-rata, easy atau tidak? Susah, aman? Karena juga manusia. Iyalah, memang saya jin. Iya, Kak Arafat, saya juga manusia ya. Lanjut materi yang tadi. Iya, betul, lanjut. Gimana? Jurnalnya kira-kira aman? Susah? Mau coba lagi? Saya lanjut materi lagi ya. Susah, gampang, susah. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Nah, tadi kan sudah ya kita bahas terkait transaksi ini. Ya, tadi sudah saya kasih feedback. Lalu tadi teman-teman juga sudah jurnal itu sebenarnya banyak teman-teman ya. Saya kayaknya masih merasa ini deh. Saya kasih satu contoh lagi mungkin ya. Tadi kan transaksi banyak macam ya teman-teman ya. Transaksi itu banyak macam. Sebentar. Nah, transaksi itu kan banyak macam ya. Mana sih? Jadi teman-teman itu harus tahu kapan transaksi itu secara akrual ataupun cash gitu ya.
Jadi tidak semua transaksi yang tidak semua transaksi itu akan ada kasnya, teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, jangan teman-teman hanya mencatat transaksi-transaksi yang ada kasnya doang. Tidak, itu salah. Persepsi yang seperti itu salah. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nih, ya kayak tadi, misalnya ada transaksi penjualan namun belum dibayar, seperti itu. Nah, ketika ada transaksi seperti itu, maka munculnya piutang kayak gitu. Ketika ada pembayaran beban misalnya, ada pembayaran beban gaji. Nah, ketika pembayaran beban gaji itu langsung dibayarkan, berarti kita langsung mengkreditkan kas. Tapi ketika belum ada pembayaran, kita akan mengakui yang namanya liabilitas atau BMHD seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke memahami buku besar dan studi kasus. Ya. Nah, apa sih buku besar itu, teman-teman? Ya, buku besar ini biasa kita sebut itu dengan ledger ya. Jadi buku besar ini itu banyak klasifikasinya. Biasanya kalau kita secara manually ya, itu dibuat per akun ya. Jadi satu akun itu satu tabel biasanya seperti itu. Nah, tapi sekarang itu kan udah ada yang berbeda, ada sedikit pergeseran. Bukan artinya kita tidak bisa memakai format yang baku, itu sangat sangat boleh. Cuma ada cara yang lebih cepat, misalnya kayak gitu. Ada orang udah pakai pivot aja lebih cepat. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kalau teman-teman masih baru, itu makanya pondasinya atau fundamentalnya itu harus dikuatin dulu dasarnya gitu. Jadi harus tahu kalau template secara manualnya itu seperti apa buku besar itu. Ya. Nah, kalau kas berarti dia semua mencatat transaksi yang bentukannya kas. Selain kas tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, biasanya kas itu terdiri lagi ada petty cash, ada cash bank. Cash bank itu ada perusahaan lagi mendefinisikan tidak pakai cash bank, tapi pakainya langsung bank. Bank BCA, Bank Mandiri, ya itu boleh. Sama saja artinya ya. Gitu. Nanti jangan bingung, Kak ini kok nggak ada akun kasnya ya? Nah, padahal perusahaan pakainya apa? Bank BCA, Bank Mandiri, sama aja ya. Jadi jangan bingung. Nah, kemudian ada akun hutang. Nah, akun hutang ini juga seperti itu. Dia mengklasifikasikan akun-akun yang terlibat hanya hutang. Biasanya hutang ini terdiri dari ada hutang bank, ada hutang usaha, gitu ya. Kemudian modal sama. Intinya apa? Intinya adalah dia akan mengelompokkan sesuai dengan akunnya. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika teman-teman pakai data validasi supaya nggak salah ngetiknya. Kalau ngetik manual, takutnya nanti ada yang typo lah, ada yang double angka, double huruf lah, ada yang kepencet angka lah, sembarang kali wes, kayak gitu ya. Oleh sebab itu, fungsinya data validasi untuk memperkecil kesalahan tadi. Ya. Ini adalah bentuk dari yang namanya buku besar, teman-teman. Perhatikan ya. Dia satu akun, satu buku besar. Nah, satu akun, ini akun kan? Satu buku besar. Nah, siapa dulu posting satu-satu sampai tangannya keriting? Nah, kemudian sama seperti akun-akun di bawahnya. Satu akun, satu buku besar. Gitu, teman-teman ya. Jadi nanti untuk saldo akhirnya itu kita lihat yang paling bawah. Nah, gitu. Kita lihat yang paling bawah. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini sorry ya, ini kayaknya salah nih, typo deh. Ininya belum ke jumlah nih. Ya, sorry. Ini kayaknya ada miss gitu ya. Harusnya kalau perlengkapan itu saldo normalnya di debit. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat lagi. Next. Bentar.
Nah, ini ada studi kasus, teman-teman. Kalau misalnya dari data seperti ini, intinya adalah teman-teman mau pakai ada rumus tanggalnya, boleh di situ. Kemudian ada rumus ininya, ya, keterangan debit sama kredit, ya. Kalau di buku besar, ya, kalau di buku besar itu sebenarnya teman-teman kalau ingat nggak kemarin saya sudah kasih tahu pivot table, teman-teman. Masih ada yang ingat pivot table nggak kemarin? Ada yang ikut kelas minggu kemarin tidak? Itu kalau pakai pivot table langsung tuh sebenarnya, ya, langsung. Ingat tahu, iya pintar, coba, ya. Atau misalnya teman-teman buat seperti ini, nggak apa-apa, boleh, ya. Buat seperti tabel seperti ini juga boleh, supaya lebih masuk belajarnya lagi. Ya, berarti kita harus buat kolomnya dulu, berarti teman-teman ya, yaitu di mana ada kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, saldo, debit, kredit. Ini kalau secara manual maksudnya seperti apa, Kak? Kalau debit ketemu debit itu ditambah dia, ya. Nah, tapi kalau dia terbalik antara debit ketemu kredit, kita lihat posisinya mana yang lebih besar gitu. Coba kita perhatikan yang ini. Ini menurut saya tidak terlalu tepat ya, maaf, tipe. Ini kan debit ya, 14 juta. Nah, ketemu misalnya dipakai keluar di kredit 3.500.000. 14 ketemu 3,5 berapa, teman-teman? Berapa nilainya? Ayo. 11,5, pinter. 11,5 lebih besar mana, debit atau kredit? Debit kan? Nah, berarti di sini 11,5 gitu. Ya kan? 11,5 harusnya, ini salah. Berarti gitu ya. Nah, 11,5 ketemu kredit, debit ketemu kredit berarti lebih besar mana, Kak? Lebih besar debit, berarti dikurang. Ya, 11,5 kurang 475 jadinya berapa? Tenggorokan saya. Berapa? 11,5 loh, ya. 11,5 juta dikurangi 4.750.000, teman-teman. Ya. Ayo, anak COC, mana anak COC? Ayo anak COC, mana kok nggak ada muncul? Nah, 6.750.000. Ini yang tepat, ini tidak tepat. Nilai yang seharusnya adalah 6.750.000. Paham sampai sini dulu? Yupita. Yupita kenapa, Yup? Yang mana 10,5? Ini 10,5. 10,5 terus. Nah, betul. Berarti di sini 5,750. Iya. Oke. Good. Iya, good. Sudah betul. 14,3,5 ya. Ya, 10,5. Oke, thank you koreksinya. Oke, paham sampai sini? Jadi kalau misalnya dia berbeda, misalnya dia debit sama kredit atau misalnya kredit sama debit, ya, berarti itu harus lihat mana yang lebih tinggi. Paham ya? Nah, jangan sampai keliru hitungnya ya. Walaupun sudah malam-malam, teman-teman harus apa namanya? Konsentrasi karena salah satu rupiah salah apa? Tidak balance nanti jadinya korupsi 1 juta ya, Bu Yulia. Iya, ya. Tadi kok nulisnya 10,5. Oke, jadi sisanya berapa ini? 5,75 ya. Pintar semua, harus teliti. Gitu. Coba sekarang nah, coba ada contoh kasus di sini, teman-teman. Coba silahkan, boleh teman-teman berkreasi, ya. Silahkan coba berkreasi mau pakai rumus apa, VLOOKUP, pivot monggo, manual juga monggo. Coba di download di sini dulu. Yang penting jadi satu akun aja coba. Ya, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit monggo. Monggo musiknya Kak Sinta.
Oke, teman-teman boleh ya dikerjain dulu studi kasusnya. Kita kasih waktu selama 15 menit ya.
Oke teman-teman, waktunya 5 menit lagi ya. Mungkin emang udah ada yang selesai, bisa banget sih bisa komen di chat. Oke, sudah ya. Sudah kan? Soalnya syarat materinya masih banyak nih. Sudah teman-teman, bagaimana hasilnya? Boleh saya bahas saja secara sepintas? Oke, saya kakak bahas. Habis itu nanti mungkin ada yang mau menampilkan hasil kerjaannya, mungkin gitu ya. Nggak apa-apa. Anda yang penting bisa melakukannya, entah Anda menggunakan cara seperti apa, setidaknya Anda mencoba. Ya, mencoba lebih baik daripada mengobati ya. Apa? Mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali, begitu ya. Oke, coba siapa yang sudah berhasil tadi kira-kira? Sebentar. Saya akan tampilkan dulu tugasnya ya. Mana tugasnya tadi? Saya lupa. Sebentar. Oh, ini. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ah, sebentar, ini ada errornya sedikit. Ini ya, studi kasusnya ya. Nah, teman-teman kelihatan semua? Halo? Kelihatan ya Kak? Kelihatan ya? Oke, terima kasih responnya. Nah, di sini teman-teman mencoba untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan dari setiap akun ini. Ya, pasti teman-teman ada bilang, ya tinggal di itu aja, di shortlist aja, Kak. Di shortlist aja kasnya. Ya, enggak kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya Anda buat seperti ini, gitu ya. Nah, ini tetap aja nih, kalian nggak tahu berapa saldo akhirnya dari kas sebanyak ini. Ya, bayangkan kalau transaksi perusahaan itu ribuan, ratusan. Ya, bagaimana kalian menghitung sebanyak ini kira-kira totalnya ini berapa semua? Saldo kas akhirnya itu berapa kira-kira? Ya. Jadi saran saya tidak untuk di satu-satu gitu ya. Sekarang perusahaan itu transaksinya banyak. Nah, sekarang kalau kalian ingat minggu kemarin ada satu fungsi yang sangat amat berguna, yaitu adalah apa? Pivot, teman-teman ya. Pivot table. Nah, itu adalah yang sangat bagus menurut saya untuk memunculkan ledger atau buku besar ini. Ada yang masih ingat caranya? Ada yang masih ingat? Apa dia bilang, Kak, aku tadi pakai pivot table malah debit rate-nya muncul cuma angka 1 doang. Wah, itu karena kamu belum setting. Karena belum disetting, karena kalau munculnya 1, 2 itu adalah count. Itu adalah jumlah transaksinya. Ya, tapi yang kita mau ini kan sum. Ya, yang kita mau ini adalah berapa jumlah transaksinya, tapi bukan berapa kali jumlah
jumlah nominalnya ya, bukan berapa kali dia bertransaksi gitu. Coba diperhatikan, makanya ini cepet aja karena materinya masih agak banyak di belakang saya lihat tadi. Kita blok. Cara ngebloknya itu klik yang paling ujung Ctrl Shift N. Nah, terus page down paling bawah sampai transaksi yang paling bawah gitu. Kalau transaksinya ribuan ya pokoknya sampai paling bawah. Ya, setelah semua terblok seperti ini, teman-teman masuk ke insert. Ya, masuk ke insert, terus klik pivot table, terus from table to arrange, klik. Nah, ya, setelah muncul seperti ini sebenarnya bisa dua-duanya, cuma alangkah baiknya teman-teman pakai yang new worksheet saja. Klik OK. Akan muncul sheet baru seperti ini teman-teman ya. Akan muncul sheet baru yang dimana sheet baru ini kita mau memunculkan yaitu apa? Kalau di buku besar itu intinya adalah ada nama akunnya dan berapa nominalnya di debit dan di kreditnya. Itu yang kita mau lihat ya. Berarti kita mau masukkan nama akun. Nah, ada akun. Akunnya di rows. Nah, klik akun ke rows gitu ya. Kemudian yang kita mau udah muncul dia. Nah, dia langsung mengelompokkan. Jadi nggak satu-satu lagi. Jadi semua akun asuransi dibayar di muka akan jadi satu. Semua akun kas akan jadi satu. Dia akan jadi satu di situ. Kemudian kita ingin melihat apanya? Melihat total nominal transaksinya. Berarti kita ingin melihat value-nya, teman-teman. Ya, berarti jumlah debit dan kreditnya yang kita masukkan ke value. Nah, tarikkan ke sini. Nah, tarik ke sini. Ya. Nah, kalian seperti ini kah? Yang kalian maksud tadi 112 itu? Seperti ini kah? Iya, pintar. Kalau seperti ini masih salah. Kalau ini hanya menggambarkan jumlah transaksinya saja. Gitu ya. Kita mau lihat jumlah nominalnya. Berarti yang count kita klik nih. Ada tanda panah kecil. Klik aja. Nah, klik ini, klik. Nah, ada value field setting. Klik. Pilih yang sum. Oke. Nah, terus ganti lagi yang kreditnya. Nah, yang kredit lagi value field setting sum. Nah, gitu ya. Bebas, Anda percantik. Nah, balance ya. Nah, sekarang maksudnya seperti apa, Kak? Maksudnya itu. Contohnya, oh ternyata kalau asuransi dibayar di muka itu kalau Anda klik 2 kali, oh transaksi jumlahnya seperti ini. Misalnya, kalau misalnya kas, Kak, klik 2 kali. Nah, dia langsung akan memperlihatkan transaksi kas itu di mana saja, tanggal berapa saja. Nah, tapi kita sudah melihat totalnya seperti apa. Kalau ada double gimana, Kak? Itu ada double tuh kasnya, Kak. Nah, kalau ada double berarti kita perlu koreksi. Kok koreksi sih? Koreksi. Masih ingat kalau akun kas itu masuk kategori apa yang 5 ini, teman-teman? Kas itu masuk kategori apa? Aset ya, aset bertambah sebelah mana? Debit. Nah, berarti tentu lebih besar yang di debitnya. Nanti saldo normalnya pasti di debit. Lihat aja di sini, debitnya 41, kita kurangi dengan yang 26 juta. Berarti saldo akhir dari kas itu sebenarnya adalah berapa? 14 juta. Begitu kalau misalnya dia yang munculnya itu adalah double. Nah, kalau penjualan, dia pendapatan. Pendapatan itu saldo normalnya di mana? Di kredit. Berarti lebih besar yang kredit. Kredit kita kurangi sama yang di debit. Nah, berarti saldo normalnya senilai senilai 5.855. Coba saya tes dulu. Penjualan, penjualan, pendapatan, revenue, sales is mean same. Ya, itu dia bertambah sebelah mana? Coba komen dulu biar nggak salah kaprah lagi. Kredit, kok masih ada yang debit sih? Siapa yang jawab debit itu? Ayo, kredit ya, pintar. Yang kalau aset sama beban di sebelah mana? Debit. Nah, berarti kalau di debit, lihat. Berarti yang mengurangi debit, mengurangi kredit. Kalau ini lebih besar yang kredit ya.
berarti kredit mengurangi yang debit. Rumusnya begitu ya, teman-teman. Cukup dipahami dulu bahasa saya? Cukup dipahami? Paham? Oke. Kak, apakah hanya menggunakan pivot? Kalau rumus lain bisa nggak, Kak? Bisa pakai yang satu, yaitu sum if. Ya, bisa pakai sum if kalau kalian mau. Tapi kalau saya sih lebih enaknya pivot. Ya, tapi kalau Anda pakai sum if juga bisa. Ya, Kakak contohkan. Kita misalnya mau membuat yang namanya apa tadi? Nama akun. Terus apa? Debit sama kredit. Ini kakak sudah ajarkan ya minggu kemarin sebenarnya ya. Nama akunnya karena tadi sudah di pivot, sudah keluar semua akunnya, tinggal kita ambil saja di situ. Kita ambil saja di sini ya nama akunnya. Nah, klik, copy, masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, sekarang pakai sum if kalau Anda mau. Ya, kalau saya lebih gampang yang pivot tadi. Range. Range-nya yang mana? Range-nya adalah nama akun ini. Blok aja ke bawah, Ctrl Shift N. Nah, jangan lupa diapakan? Jangan lupa diapakan? Jangan lupa diabsolutkan Fn F4. Ya, dikunci biar dia nggak lari ke sana kemari. Ya, titik koma kriterianya akun apapun di sebelah kiri Anda, ya yang Anda mau cari, ya. Kemudian titik koma sum range. Karena dia di sebelah debit, berarti kita ke debit, teman-teman. Nah, ke debit ini kita blok sampai bawah, sampai transaksi paling bawah. Nah, jangan lupa diapakan? Absolutkan Fn F4 titik koma, bukan, tutup kurung, enter. Nah, itu. Terus ini udah Anda tarik ke bawah. Gitu ya. Begitu pula yang kredit. Kredit berarti sum if, buka kurung, range-nya yang di sini tadi. Ya, sudah Fn F4, titik koma, kriterianya akun apapun di sebelah kiri Anda, titik koma, sum range-nya yang sebelah kredit sekarang. Kita mau munculkan yang sebelah kredit, blok semua yang sebelah kredit ini. Gitu ya. Terus di Fn F4, titik koma, maaf, tutup kurung, enter. Lalu kita klik 2 kali. Seperti itu, teman-teman. Ya, aman? Aman dulu. Saya akan masuk ke yang berikutnya. Nah, ini sama ya, balance ya teman-teman ya. Sama nilainya dengan yang tadi. Gitu. Ini kalau saya sukanya itu yang rapi-rapi. Jadi kalau interview anak-anak accounting itu kalau dia rapi berarti jos. Gitu ya. Oke. Ada yang mau memaparkan materinya sedikit? Oh, waktu sudah habis nih. Ada yang mau? Tidak ada? Oke. Ada yang mau melihatkan hasil pekerjaannya? Ayo teman-teman, ada yang mau nggak nih? Ada? Nggak ada? Ada nggak? Ayo. Nggak ada ya sudah. Ya, Ada Kartika. Hah? Ada? Atas nama Kak Kartika. Kak Kartika coba ditampilkan. Kayaknya mau dapat hadiah umroh juga dia. Monggo. Boleh Kak Kartika, boleh share screen. Ayo Kak Kartika. Iya, monggo. Bebas Kak Kartika. Yang penting Kak Kartika bisa menjelaskan pengelompokan akun tadi. Bebas mau pakai sum if kah, mau pakai VLOOKUP, mau manual. Tapi saran saya, sudah saya ajarkan pivot. Jadi nanti pada saat Anda bekerja, gunakan cara cepat itu. Coba yang itu aja, akun sama sum debit dan kreditnya aja. Tanggalnya hilangin centangnya. Coba tanggalnya hilangin centangnya dulu. Coba tanggalnya hilangin centangnya di atas, hilangin ya. Cukup nama akun, sum debit sama sum kredit aja. Karena dia kalau Kak mau lihat transaksinya tinggal diklik 2 kali dia muncul kok. Keterangan dihilangkan, keterangan dihilangkan. Keterangan. Iya, pintar. Oke, good. Coba Kak diklik 2 kali Kak bagian kasnya Kak. Diklik 2 kali ya, 2 kali. Itu diklik aja 2 kali itu yang bagian nominalnya tuh, nominalnya klik 2 kali. Kayak aku tadi ya. Klik.
Coba. Ya, klik 2 kali. Iya, kan kelihatan itu adalah transaksi kas selama ini gitu. Oke, good. Dapat nilai 99. Silahkan Kak Ari. Oke, terima kasih. Kak, siapa tadi Kak Kartika Diah ya? Oke, Iya, betul, kita Kak. Kak Kartika Diah. Dapat apa ya? Jeng jeng. Wow. Oke, selamat buat Kak Kartika, dia dapat free sertifikat plus recording. Jadi bisa difoto atau di screenshot 3, 2, 1. Nanti silakan Kakak bisa chat di link untuk minta klaimnya. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Congrats Kak Kartika. Ya. Nah, sip, pinter banget nih ya. Tadi sudah bisa menyerap apa yang kakak sampaikan, gitu. Ya. Nah, sekarang tadi sudah ya. Nah, ini udah saya jelasin sih sebenarnya tadi ya terkait aset itu apa, teman-teman ya. Jadi nggak bingung lagi ya terkait aset itu apa, utang itu apa. Jangan sampai di sini nggak ada yang tahu nih bedain utang piutang. Ya, paham ya terkait ini ya? Oke, ini sudah sih sebenarnya udah saya jelasin. Kalau misalnya seperti itu, teman-teman, kita masuk ke Q&A ya, karena ini udah kakak jelasin tadi apa itu pendapatan, apa itu beban ya. Semua beban-beban itu akunnya sendiri-sendiri ya, kayak beban listrik, air dan biasanya kita sebut water and electricity expense kayak gitu. Itu digabung ya. Ada beban yang bisa digabung, ada beban yang tidak. Terutama beban hidup tidak termasuk ya. Jangan Oke, nanti beban hidup dimasukin. Oke, Citra. cukup ya teman-teman. Oke, Baik, Kak. sekian dari kakak. Kita masuk ke sesinya Kak Sinta. Monggo Kak Sinta. Tidak terasa ya. Tidak terasa sesi Oke, baik. kita Sebelumnya ada pertanyaan nih dari teman-teman di Slido kan, dan aku mau baca ini pertanyaannya. Yang pertama ada dari Arafat nih, Kak. Kalau kita bercita-cita jadi founder atau investor perusahaan blue chip kelas dunia, kemampuan accounting dan finance harus sampai level mana sih? apa? Blue chip kelas dunia. Iya, blue chip kelas dunia. Kalau kita bercita-cita jadi founder dan investor perusahaan blue chip kelas dunia. Oh, perusahaan blue chip. Kata perusahaannya ya. Oke, terus? Kemampuan accounting dan finance harus sampai level mana? Gitu, Kak. Oke. Ada lagi? Itu saja satu aja? Oke, ada lagi yang kedua dari Rama. Jika untuk perusahaan lokal Indonesia, apakah merupakan keharusan menggunakan istilah bahasa Inggris dalam pencatatannya? Oke, bagus pertanyaannya. Yang pertama dulu. Yang pertama, ketika teman-teman ingin menjadi investor ya di perusahaan-perusahaan yang udah blue chip nih, ya, perusahaan-perusahaan blue chip itu adalah perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45, ada indeks LQ30. Ketika teman-teman mau berinvestasi di sana, otomatis teman-teman harus tahu dulu nih kira-kira secara fundamental dan teknikalnya seperti apa. Jadi mau tidak mau teman-teman harus bisa paham dulu, setidaknya dasarnya dulu. Secara fundamental, misalnya Anda mau investasi ke saham BBCA atau BBRI atau Unilever misalnya. Anda bandingkan nih, ya karena kita kan nggak boleh nih taruh telur di keranjang yang sama. Misalnya tadi, siapa tadi yang bertanya itu ya, saya lupa namanya, maaf. Anda di LQ45 misalnya ya, itu saham-saham blue chip tuh. Anda milih dari 45 itu kira-kira perusahaan mana yang paling bagus. Nah, kamu kan harus paham, harus analisa dulu secara fundamental. Analisa fundamental berarti Anda harus analisa laporan keuangannya. Kalau Anda nggak tahu laporan keuangan, ya, Anda nggak tahu posisi-posisi tadi yang saya bilang asetnya berapa, utangnya berapa, ya, misalnya berapa laba per lembar saham yang dibagikan. Nah,
main asal investasi saja berdasarkan omongan orang kan jadi FOMO. Nanti kalau misalnya sahamnya down, yang rugi siapa? Sebelumnya Anda tidak melakukan analisa terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi dampaknya ke sana. Bukan kita bilang mau high level ataupun low level ya. Ketika Anda mau mempelajari setidaknya secara dasar, secara fundamental itu sudah cukup sebenarnya. Cukupnya seperti apa? Minimal rasionya deh. Rasio dari EPS-nya seperti apa, earning per share-nya seperti apa, misalnya juga rasio ROE, ROA-nya seperti apa, itu kan semua harus dipelajari, harus tahu dulu laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Kalau di perusahaan yang sudah go public, itu laporan keuangannya kan dipublish. Jadi kita sebagai investor itu bakalan tahu laporan keuangan dari perusahaan yang akan kita investasikan gitu. Jadi terbuka, kalian cari aja laporan keuangannya, lihat apakah kondisi perusahaan ini sehat atau tidak gitu. Cara mengetahui perusahaan itu sehat atau tidak, kalian harus belajar lagi. Pertanyaan kedua tadi apa? Apa tadi Kak? Jika untuk perusahaan lokal Indonesia, apakah merupakan keharusan menggunakan istilah bahasa Inggris dalam pencatatannya? Dari Kak Rama. Oke. Itu sebenarnya karena kita mengacu kalau di perusahaan-perusahaan yang go public, perusahaan yang sudah TBK terutama, itu kita mengacu sama IFRS teman-teman, International Financial Reporting Standard. Jadi acuannya kita sudah internasional basis nih. Jadi basisnya udah bukan lokal lagi, kecuali kita itu masih skala lokal. Kita belum menerapkan IFRS, belum perusahaan yang TBK misalnya. Kita masih pakai SAKEP namanya, entitas privat. Kalau dulu sebutannya itu etap, teman-teman. Ya. Nah, kalau etap itu masih skalanya itu lokal atau nasional, masih boleh pakai berbahasa Indonesia. Tapi ketika perusahaannya itu sudah PMA, ya, sudah go public, ya, itu harus menggunakan IFRS sehingga dalam laporan keuangannya akun-akun yang digunakan itu harus menggunakan yang berbahasa Inggris seperti itu, ya. Tapi kalau perusahaan Anda itu masih middle, masih skalanya PTOP, CV, UMKM, atau misalnya perusahaan PT yang masih menggunakan SAK entitas privat, ya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak harus pakai bahasa Inggris, gitu ya, nggak usah dipaksakan. Oke, sekian Kak Sinta. Oke, semoga jawaban dari Kak Rahmat bisa membantu menjawab pertanyaan dan kebingungan dari teman-teman nih, khususnya Kak Arafat dan Kak Rama tadi. Oke, Kak Arafat, Garuda, wah namanya keren sekali. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf nih bagi peserta yang tadi sempat udah nanya dan mohon maaf nih mungkin next ya. Mungkin boleh untuk Kak Rahmat nih memberikan closing statement untuk teman-teman di sini. Oke, thank you Kak Sinta. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah 2 pekan ya kita bersama. Semoga nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya lagi, dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan kepada kalian ya. Dan saya berharap teman-teman tidak pernah tidak pernah letih, tidak pernah menyerah untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan seperti itu ya. Karena untuk membangun sebuah candi itu tidak bisa satu malam, teman-teman. Ketika teman-teman mau menjadi seorang yang expert di bidangnya, kayak tadi Kak Arafat itu ya, Kak Arafat mau expert sebagai seorang investor di perusahaan-perusahaan blue chip, insya Allah, amin. Nah itu kita harus belajar dulu ya. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi yang expert tadi, harus belajar step by step 1% setiap harinya gitu ya. Seperti itu saja Kak Sinta. Thank you so much teman-teman. Salam kebajikan. Boleh teman-teman kalau misalnya mau connect sama saya di LinkedIn, monggo ya. Lalu Rahmat Sahdi. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih banyak nih Kak Rahmat ya. Gak terasa sudah 2 jam kita ngikutin sesi kelas karir bersama Kak Rahmat. Banyak banget sih insight yang didapat. Terutama juga di hari Rabu lalu, cara menggunakan Excel, terus juga menghitung laporan keuangan. Tentunya bagi teman Indonesia yang pengen berkarir di bidang admin keuangan, aku juga mewakili teman-teman dari tim Indonesia mau ngucapin terima kasih banyak banget.
buat materi yang disampaikan oleh Kak Rahmat. Tentu juga sangat bermanfaat banget sih buat kami dan terutama teman-teman di sini nih. Biar makin mengenali potensi dirinya masing-masing. Sepertinya nggak pas ya kalau kita tuh nggak foto bersama dulu gitu. Ya, ayo foto bersama. Terakhir kan? Oke, boleh Ya banget. mau, ayo dong. Nanti mungkin ada yang mau story. Terus tag Kak Rahmat juga ya, selain tag Talensia. Oke, boleh banget teman-teman on cam ya. Teman-teman. Foto bersama dulu kenang-kenangan. Ya, kenangan anak soleh. Operator nanti bisa di screenshot ya. Slide-nya banyak mungkin ya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, teman-teman ya, 1, 2, 3. Yeay.